Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka pun menulis di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, inilah Ustaz yang sedang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, dia bukan mengajak ke jalan Allah, dia menceramahi orang yang sudah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu malam ini kita berkumpul, berbagai macam latar belakang ormas partai, ittihad, bersatu. Apapun partaimu, kau tolong perda, peraturan daerah, apapun ormasmu, kau menegakkan agama Allah. NU, Muhammadiyah, PRT, Persis, Jamaah Tabligh, Salafi, apapun namanya, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Belum pernah ada ngomong ke saya, Ustadz Somad tolong carikan yang sholat subuh sunat muakkad. Enggak ada, semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Masalah teknisnya gimana, nah itu baru ada khilafiyah. Yang satu tangannya sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu enggak sampai telinga, cuman sampai bahu, Allahu Akbar. Yang satu pakai usolli fardhos subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang satu enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Yang satu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya bismillah silent. Enggak usah dipermasalahkan. Ju'ilal imam liyutamma bih, imam diangkat untuk diikuti. Guru kita, ustadz kita, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu maka jangan lagi dipermasalahkan yang tidak masalah. Umat ini terlalu banyak masalah karena mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Ustadz menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah-masalah terkait dengan Majelis Ulama Indonesia, masalah label halal, masalah ormas terlarang, masalah aliran sesat, masalah undang-undang, masalah advice, nasihat MUI terhadap pemerintah, kebetulan kita nggak perlu jauh-jauh, tinggal datang ke penasehat kita, Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Tadi saya ditanya, ini Ustadz apa Kiai? Saya bilang, apa bedanya? Kalau Ustadz istrinya satu, kalau Kiai dua, kalau tiga Syekh, kalau empat Habib. Maka jangan panggil saya Kiai, tolong jangan panggil saya Kiai, nanti marah orang rumah. Nah, setelah kita bersama di sini, apa yang akan kita lakukan ke depan? Target ke depan, anak-anak kita ini mesti selamat daripada sekuler, liberal, komunis, Syiah yang merusak-rusak isi kepala, macam-macam isi kepalanya merusak. Oleh sebab itu maka datanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan dalam skala Nusantara dalam 3 poin penting. Dalam masalah akidahnya ngikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dalam masalah fikihnya ngikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang akhlak tasawufnya mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Oh, saya nggak mau ikut Imam Ash'ari, nggak mau ikut Imam Syafi'i, nggak mau ikut Imam Al-Ghazali, terus saya mau langsung ke Quran dan Sunnah. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Suparno. Mohon maaf kalau ada kebetulan nama, tidak ada hubungan dengan isi ceramah, hanya kebetulan saja. Kalau begitu ada 4 imam besar, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Suparno Al-Cibuburi.
Karena berarti ente sudah melevelkan diri dengan imam mazhab. Imam ini bukan buat agama baru, imam ini merumuskan sehingga menjadi sistematis. Siapa yang sanggup mana hadis dhaif, mana hadis hasan, mana hadis maudhu, mana hadis sahih, mana am, mana khas, mana takhsisul am, mana muqayyad, mana mutlak, mana taqyidul mutlak? Siapa yang sanggup? Sampai-sampai apa kata Imam Hambali, kami hafal hadis, banyak kami hafal hadis, tapi kemudian kami tidak tahu mana hadis am, hadis khas. Sampai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, Irak, saya belum menemukan ada hadis yang mengatakan bahwa tai kucing itu najis. Mana ada hadisnya? Tapi ketika Nabi manggil sahabat mau istinja, sahabat tolong ambilkan batu, kasih batu, ini batu, istinja 3 kali, tolong ambilkan batu, kasih batu, tolong ambilkan batu, batu habis, sahabat ngasih tai onta kering, ini tai onta kering. Nabi lihat, innahu riksun, riksun, najis, kotoran. Ini kotoran, kata Nabi. Disitulah dasar pengambilannya. Kalau tai onta saja najis, padahal ontanya halal, apalagi tai kucing. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Simple, sederhana. Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka dalam mazhab Syafi'i itu najis. Kenapa? Karena onta yang halal aja tainya najis, apalagi kucing. Tapi kucing tidak najis. Kalau kucing ketemu dengan kita, dia ekornya dia enggak najis, kecuali kalau kucing itu mencret. Ini penting, bahwa ada perbedaan beberapa mazhab harus dijelaskan. Menurut mazhab ini, menurut mazhab ini, menurut mazhab ini. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas, Allahu Akbar. Fatihahnya nggak pakai bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya tidak panjang karena qiraatnya Warsh. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu waladhdallinnya sama, aminnya pun sama, enggak ada amin, enggak ada. Lalu kemudian selesai itu baca ayat Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil, hamzahnya enggak ada, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Kita baca yuqimuna as-shalah. Apakah salah saya baca? Enggak salah. 2 tahun di Maroko mazhab Maliki pakai qiraat Warsh, enggak salah. Tapi ketika saya buat di komunitas bermazhab Syafi'i menjadi masalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah mulai berbisik. Ini nampaknya ISIS ini. Karena mereka tidak punya waktu untuk mengkaji mazhab-mazhab ini. Maka tidak boleh membawa mazhab yang asing di tengah komunitas, karena akan menimbulkan fitnah. Khatibun nas ala qadri uqulihim, sampaikan kepada umat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka sudah bingung, sibuk di kantor dengan urusan komputer, laptop, HP, Twitter, BBM, WhatsApp. Atasan perintah, tolong print, tolong cetak, tolong tulis, salah lagi hapus. Habis itu mereka pulang di jalan kena macet lagi. Habis itu di rumah, anak nangis, anak ini ribut segala macam. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini. Satu-satunya tempat menyelesaikan semua ini tinggal masjid satu-satunya. Di masjid dia lagi berhadapan dengan khilafiyah. 4 tempat orang: kantor, jalan,
rumah, masjid, di kantor mestinya tenang, di jalan mestinya tenang, di rumah mestinya tenang. Baiti jannati, andai tiga tempat ini tidak bisa menjadikan ketenangan, paling tidak di tempat terakhir masjid dia mesti tenang. Di masjid pun dia disibukkan juga dengan khilafiyah. Akhirnya dia bingung, ke tempat ini tidak menenangkan aku. Akhirnya dia pun ambil racun tikus, bunuh diri, live streaming lagi. Ku akhiri segalanya. Begitu selesai diminum, nggak mati. Rupanya botol racun tikus sudah diganti istrinya pakai Mama Lemon. Hanya sekedar buih-buih aja 3 hari. Nggak mati kau mas, aku sudah tahu, nampak gerak-geriknya kau akan bunuh diri. Dari mana kamu tahu, Ma? Buktinya kamu putuskan pacar-pacarmu di WA kan? Ini semua adalah untuk orang bersatu. Di mana? Di masjid. Wa annal masajida lillah, masjid ini milik Allah. Maka ajaklah orang ke jalan Allah. Jangan ajak orang ke jalan partai, jangan ajak orang ke jalan mazhab, jangan ajak orang ke jalan ormas, jangan ajak orang ke jalan golongan. Ajaklah dia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Allah. Tapi dalam masalah fikih ada beberapa mazhab. Ustaz Somad, saya mau sholat, terus ini saya tadi sentuhan dengan nggak mahram, batal nggak ya? Kalau menurut mazhab Syafi'i batal. Sentuhan nggak mahram batal. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya pergi kamar mandi kan ada, berwudu lah, air kan banyak. Oke. Kalau mazhab Maliki Ustaz, mazhab Maliki kalau bersyahwat batal, kalau nggak bersyahwat nggak batal. Kalau mazhab Hanafi Ustaz, kalau mazhab Hanafi bersentuhan nggak batal. Aula mastumun nisa, kau bersentuhan dengan perempuan, itu artinya bukan sentuhan kulit, artinya maaf jima. Kalau jima baru batal. Oh gitu ya. Kalau gitu saya Hanafi aja lah. Nggak bisa, karena cara wuduknya tadi pakai apa? Kamu membatalkannya mau pindah ke Hanafi? Iya. Cara wuduknya tadi pakai apa? Nggak ingat. Nggak bisa, dia harus sepaket. Makanya paling selamat adalah satu mazhab. Karena kalau tidak nanti pindah sini, jatuh jadi tatabbu rohas, nyari enak-enaknya aja. Kamu nggak wuduk lagi? Enggak. Tadi sentuhan dengan nggak mahram, saya nggak nafsu. Tadi sampai barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, kena ujung jari. Batal dong? Nggak batal. Saya nggak nafsu nengok pengantinnya, jelek kata dia. Nggak batal. Habis itu dia sholat. Oh, kamu pilih Hanafi ya? Iya. Jima baru batal. Kalau sekedar sentuhan nggak batal. Allahu Akbar. Kemudian hari raya kurban, sampean nggak kurban? Semua kan udah bayar. 1 sapi, 1 kambing. Kamu sapi apa kambing? Nah, saya nggak wajib. Kenapa? Kan kurban sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi, saya wuduknya aja Hanafi. Kurban ini saya belok ke Syafi'i. Kan sunat muakkad. Maka jatuhnya tatabbu rohas. Apakah Mbah Hasim Asy'ari itu nggak tahu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Tahu. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak tahu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali? Tahu. Tapi kenapa mereka mengatakan mazhab Syafi'i? Apa kata Buya Hamka dalam tulisannya di harian Kompas tahun 80? Wahai Majelis Ulama Indonesia, bicaralah. Ketika ada yang menawarkan Syiah kepada Buya Hamka, apa kata beliau? Wahai Majelis Ulama Indonesia, bicaralah bahwa kami di Republik Indonesia ini dalam bidang akidah bermazhab Asy'ari, dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i, dengan tetap menghormati 3 mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Itu yang ngomong Buya Hamka loh. Lihat, di mana kami bisa lihat tulisan ini Pak Ustadz? Dalam buku saya 37 masalah populer. Mau jual buku ternyata. Bukunya gratis. Mana? Download di Play Store. 37 masalah populer, Somad LC Enter. Download gratis.
PDF, bisa di print cetak untuk kalangan terbatas. Saya sudah download kok nggak dapat Pak Ustaz, paket habis. Oleh sebab itu maka ini masalah khilafiyah jangan lagi memecah persaudaraan kita. Kita yang sudah bersama, masalah sepele, masalah remeh-temeh, orang dipersatukan dengan salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam. Masukkan kami nanti ke rumah keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Makanya ketika ketemu salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Habib. Ma min muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan mereka berdua. Andai tidak ada tabligh akbar pengajian ini, kami tidak berjumpa dengan Ustaz dari Sulaiman sudah 3 bulan. Beliau datang ke Pekanbaru tabligh akbar, saya ketemu dengan beliau. Andai tidak ada kajian seperti ini, saya tidak akan ketemu dengan Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Tapi ketemu hari ini, alhamdulillah, ini nyambung silaturahim. Kamu ketemunya dengan si Anu di mana? Di masjid. Masjid apa? Masjid Ittihad. Di mana tuh? Di Cibubur. Bangga. Ketemu dengan dia di mana? Kami sama-sama mau. Jelek sekali ceritanya, tak membanggakan kepada anak cucu. Oleh sebab itu maka pertemuan di masjid. Ibu nikah sama bapak gimana dulu ceritanya? Dulu kami sama-sama aktif remaja masjid, walaupun nggak pernah menyatu, laki-laki di sana, perempuan di sana. Pas pulang sendal hilang. Pas sama-sama nyari sendal, mana sendal? Temu. Akhirnya saya cari-cari, ketemulah dia. Kan indah menceritakannya ke anak, senyum-senyum cucu kita mendengarnya. Mbah sama kakek ketemu di mana? Ditangkap ansip dulu. Maka buatlah pertemuan-pertemuan, kajian-kajian terus ada rutin. Besok sore kami akan cabut menuju Yogyakarta. Di sana nanti ada masjid lagi besar. Masjid apa? Joko Karyan. Setelah itu nanti hari Ahad subuh kita akan tabligh akbar lagi di mana? Di Kota Padang. Tadi Pak Wali Kota sudah WA, Ustaz Abdul Somad, selamat datang di Kota Padang. Kita akan subuh berjamaah di masjid.